Dalam kitab-kitab nasab yang lama, nama Abduwah sebagai putra Ahmad bin Isa, memang tidak terkenal seperti nama tiga putra beliau yang lain yaitu Husain, Ali, dan Muhammad. Bahkan sebagian kitab menggunakan kalimat kila ketika menambahkan nama Abduwah. Istilah kila itu sama dengan anonim atau konon katanya. Hal itu menunjukkan bahwa nama Abduwah tidak muncul dalam semua riwayat. Meskipun nama Abduwah sebagai putra Ahmad tidak sesohih tiga nama yang lain, namun perlu diingat bahwa tidak sesohih lainnya bukan berarti ditolak. Terlepas dari pembahasan yang dianggap belum tuntas, paling tidak, ada catatan yang menyimpulkan bahwa keluarga Ba'alawi sering tasahul atau menyepelekan dalam hal riwayat. Keluarga Ba'alawi, seyogianya tidak gampang menyanjung leluhur atau kelompoknya, yang dikhawatirkan justru akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang nama Abduwah menjadi Ubaidillah. Mereka menceritakan bahwa Abduwah itu orangnya sangat tawadu. Saking tawadunya, beliau merasa masih belum pantas menyandang nama Abduwah atau hamba Allah. Beliau pun akhirnya merubah sendiri nama itu menjadi Ubaidillah atau hamba kecil Allah. Cerita ini diriwayatkan sebagai fakta, padahal cerita ini hanya asumsi dari Sayyid Ali As-Sakron saja. Kronologinya begini. Sayyid Ali As-Sakron dalam kitab Al-Burqah menyebutkan bahwa nama leluhur Ba'alawi yang masyhur di Hadramaut itu bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Bukan Ubaidillah dan bukan pula Abduwah. Perhatikan perkataan beliau. وهكذا هو هنا عبيد المعروف عند أهل حضرموت. Kemudian beliau melihat catatan nasab keluarga Jadid dalam kitab Al-Janadi, yang bersambung pada nama Abduwah bin Ahmad bin Isa. Beliau pun menganggap Abduwah itu adalah orang yang sama dengan Ubaid. Rupanya beliau sendiri baru tahu bahwa di tempat lain ada catatan nama Abduwah bin Ahmad dan beliau menganggap itu sebagai Ubaid bin Ahmad, sehingga beliau pun berkata, وقد فهمت مما تقدم أولا منقولا من تاريخ الجنادي أنه عبد الله بن أحمد بن عيس. Kemudian beliau mencoba mencari alasan, kenapa di Hadramaut, nama Abduwah itu berubah menjadi Ubaid. Beliau pun menduga-duga, mungkin karena saking tawadunya maka Sayyid Abduwah pun merubah nama pemberian sang ayah itu menjadi Ubaid. As-Sakron menjelaskan dugaan itu dengan berkata, والذي يظهر عندي أن الشيخ عبد الله من عظيم تواضعه ويستحسن تصغير اسمه. Jadi jelas bahwa cerita penyebab perubahan nama itu merupakan asumsi atau karangan berdasarkan dugaan Sayyid Ali As-Sakron, bukan fakta sejarah yang beliau dengar dari orang lain. Nah, menyajikan cerita asumsi sebagai cerita fakta, jelas suatu kesalahan serius dalam ilmu riwayat. Dan itu berarti merubah status dugaan menjadi status fakta. Perawi harus berterus terang bahwa itu adalah dugaan Sayyid Ali As-Sakron. Kedua, banyak keluarga Ba'alawi yang mengatakan bahwa leluhur mereka, mulai Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ahmad Al-Muhajir, semuanya adalah ulama besar dengan level mujtahid mutlak. Namun mereka tawadu, sehingga tetap bermadzhab. Cerita itu bertentangan dengan fakta sejarah. Bahkan bisa jadi bumerang bagi status keabsahan nasab mereka sendiri. Mari kita bahas secara luas. Fakta pertama, tentang keilmuan leluhur Ba'alawi dalam sejarah. Dalam kitab Al-Istizadah halaman 62, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf mengutip pernyataan kakek beliau. Sedikit sekali dari leluhur Ba'alawi yang berintisab pada ilmu. Para ulama ahli sejarah tidak memuji keilmuan kecuali pada Faqih Muqaddam dan Syahid Mirbat. Mereka tidak menyebut ayah Faqih Muqaddam selain dengan sebutan alim syufi. Juga tidak ada data yang menunjukkan bahwa Al-Muhajir luas ilmunya. Mereka juga tidak menyebut Ubaidillah, Muhammad bin Ubaidillah, Ali Al-Uraidi dan Ali Kholikosam sebagai ahli ilmu sama sekali. Maksud Habib Abdurrahman di sini adalah, masing-masing leluhur Ba'alawi itu tidak dikenal sebagai ulama besar di zamannya. Apalagi sampai derajat imam, lebih-lebih mujtahid mutlak. Setiap zaman, ada ulama yang menulis biografi ulama besar di zamannya. Apalagi sekelas ulama mujtahid mutlak. Terlebih lagi Ahlul Bait. Sepertinya,
Habib Abdurrahman tidak menemukan kitab sezaman yang mencatat semua leluhur Ba'alawi sebagai ulama besar dengan level mujtahid mutlak. Dalam hal ini, beliau berusaha objektif menilai berita terkait leluhur Ba'alawi yang merupakan leluhur beliau sendiri. Beliau berbicara apa adanya sesuai kajian ilmiah. Bukan berarti beliau kurang menghormati leluhur. Artinya, beliau tidak fanatik dan tidak mudah menerima berita pujian, walaupun untuk leluhur sendiri. Bahkan beliau tidak mau cerita yang tidak jelas sumbernya. Beliau memilih pada sikap membiarkan saja, khawatir dianggap mengarang cerita demi mengunggulkan leluhurnya. Menurut Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, orang pertama di Hadramaut yang alim, adalah Syekh Salim bin Abdul Karim Bafadol. Beliau pergi ke Irak untuk belajar dan menetap di sana selama 40 tahun. Sehingga orang-orang mengira, beliau telah meninggal dunia. Setelah pulang ke Hadramaut, beliau pun mengajar. Dan di antara murid beliau adalah Said Alwi yang lebih dikenal dengan Amul Faqih. Keterangan ini dinukil dari kitab Adwa, Rut Tarikh Al-Hadromi halaman 193-199. Keterangan ini menunjukkan bahwa keluasan ilmu Amul Faqih, yang merupakan salah satu guru fakih muqaddam didapat dari Syekh Salim yang belajar ke Irak, bukan dari ayah beliau sendiri. Lebih lengkapnya, berikut beberapa kutipan dari pernyataan-pernyataan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf tentang keilmuan leluhur Ba'alawi. Keilmuan keluarga Ba'alawi itu lemah sejak generasi awal di Hadramaut. Kebanyakan guru-guru fakih muqaddam bukan dari kalangan Ba'alawi. Lemahnya keilmuan leluhur Ba'alawi mungkin karena mereka terlalu gengsi sebagai keluarga Quraisy, sehingga tidak mau mengalami kehinaan di jalan menuntut ilmu. Makanya sedikit dari mereka yang alim dan mengajar. Sepertinya ini mirip dengan yang di Indonesia. Kami lihat kebanyakan Ba'alawi gengsi untuk belajar pada ulama pribumi. Sebelum Syekh Abdullah Awad Abun Malang mendirikan pesantren Darut Tauhid, dan Habib Hasan Baharun Pasuruan mendirikan pesantren Dalwa, sedikit sekali anak-anak Ba'alawi yang belajar di pesantren. Karena hampir semua pesantren di Indonesia diasuh oleh ulama pribumi. Dalam sejarah Thorikoh, setiap mursyid dalam silsilah sanadnya memiliki banyak murid dan menunjuk salah satu muridnya sebagai khalifah yang akan melanjutkan kemursyidan. Kalau fakih muqaddam adalah orang pertama di Hadramaut yang meniti jalan tasawuf dan berthorikoh, lalu bagaimana bisa habaib sekarang mengklaim bahwa sanad thorikoh fakih muqaddam didapat turun-temurun dari leluhur beliau? Maka, menurut saya, akan lebih aman kalau sanad thorikoh Alawiyah itu menggunakan sanad Abu Madian, yang berarti thorikoh Alawiyah cabang dari thorikoh Madianiyah. Sebagian orang menyebut, mazhab leluhur Ba'alawi adalah Syiah dan ditentang oleh habaib. Namun ada yang aneh, generasi awal leluhur Ba'alawi di Hadramaut, tidak ada yang menamakan anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Orang pertama yang menamakan anaknya dengan Abu Bakar dan Umar, adalah Habib Ahmad putra fakih muqaddam yang wafat pada tahun 706 Hijriah. Kesimpulannya, berdasarkan pernyataan-pernyataan Habib Muhammad Asy-Syatiri dan Habib Abdurrahman As-Segaf, klaim bahwa sanad ilmu dan thorikoh Ba'alawi itu dari leluhur secara turun-temurun hingga Sayyidina Ali adalah tidak ada dasar yang valid. Tentu kita tidak boleh menganggap mereka mengarang atau berbohong. Akan tetapi, mereka hanya mengira-ngira saja. Mereka mendapat sanad hingga fakih muqaddam, kemudian mereka mengira bahwa beliau mendapat sanad dari ayah atau paman beliau dan seterusnya. Makanya di awal saya hanya sebut mereka suka tasahul atau menyepelekan dalam hal riwayat, dan bukan karena suka berdusta. Fakta kedua. Dalam hal penilaian publik mengenai perdebatan kesahihan nasab Ba'alawi, orang awam mungkin merasa sulit untuk memahami atau mengikuti argumen yang dikemukakan oleh akademisi. Karena memang topiknya kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan metodologi penelitian nasab. Seandainya saja kaum Ba'alawi memutuskan untuk melakukan tes DNA sebagai tanggapan terhadap tuntutan publik, mungkin perdebatan akan segera berhenti. Namun kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Yang terjadi malah penggiringan opini dengan cara ngeles, denial, falasi, mencaci maki, memutarbalikkan fakta, dan sebangsanya.
Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak melakukan tes DNA? Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keengganan sebagian orang dalam kelompok Ba'alawi untuk melakukan tes DNA. Berikut beberapa faktor yang mungkin relevan. Pertama, keyakinan agama. Mungkin kaum Ba'alawi merasa bahwa keyakinan agama mereka cukup kuat. Untuk meyakinkan masyarakat tentang kebenaran nasabnya, mereka tidak memerlukan bukti ilmiah atau tes DNA. Keyakinan agama dan ketakwaan yang mereka rasakan telah membentuk pandangan bahwa hubungan nasab dengan Nabi adalah suatu kebenaran yang tak terbantahkan. Kedua, identitas dan warisan budaya. Nasab dan hubungan keluarga dalam budaya dan tradisi Ba'alawi mungkin sangat penting bagi identitas mereka. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti yang mendukung, Ba'alawi enggan untuk mengakui atau mempertanyakan hal tersebut. Karena itu justru akan berdampak pada identitas dan ikatan sosial yang selama ini sudah terbentuk. Ketiga, tantangan psikologis. Menerima bahwa klaim nasab mereka salah atau tidak memiliki dasar yang kuat, bisa menjadi tantangan psikologis yang sulit. Orang cenderung merasa terikat dengan identitas dan keyakinan yang telah mereka anut sejak lama. Mengubah pandangan tersebut tidaklah gampang, karena akan mempengaruhi perasaan harga diri mereka. Keempat, faktor sosial dan politik. Ada kemungkinan adanya faktor sosial dan politik yang mempengaruhi alasan kaum Ba'alawi tidak mengambil langkah-langkah tertentu. Secara sosial mereka mungkin sudah merasa diserang, dianiaya atau dimarginalkan oleh pihak lain. Sehingga mereka perlu untuk mempertahankan klaim nasab mereka. Perasaan ini juga akan berpengaruh pada hubungan politik Ba'alawi dengan kelompok lain, setidaknya pada kestabilan komunitas mereka sendiri.